Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randika Pratama dari kelas 7D akan menjelaskan tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Yang pertama adalah latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Berikutnya, diferensial diversifikasi integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditujukan dengan jumlah jenjang yang berbeda di antara direksi dan karyawan operasional. Diferensiasi horizontal ditujukan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya, desentralisasi. Seringkali konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam mengambil keputusan adalah organisasi yang besar. Tingkat desentralisasinya sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Konsep harga transfer. Pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalam unsur laba. Karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan kedua, keputusan penentuan harga transfer. Harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik berikut ini. 1. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh. Mereka dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan terakhir, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Masalah yang sering dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan pembeli adalah: yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai. Landasan penentuan harga barang yang ditransfer antara divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah: pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh
produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Kelemahan yang melekat dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah: yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu antar divisi penjual dan pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjual. Yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Yang pertama, negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi, wewenang manajemen puncak penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antara manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. 2. Arbitrase. Bagaimana rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat? Suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk 1. Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. 2. Menelaah perubahan sumber pengadaan. 3. Mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.